Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian frame gear bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, saat ini Toya dan juga Naito sedang melihat menara jam yang baru saja dibangun di tengah ibu kota kerajaan Brownhill. Tetapi sebenarnya jam atau arloji biasanya hanya dimiliki oleh para bangsawan saja di setiap negara. Sehingga Toya memiliki sebuah ide untuk membuat menara jam di Brownhill agar semua orang bisa melihatnya. Dan perlu diingat bahwa jam ukuran besar ini Toya dapatkan dari Babylon Gudang, sehingga jam ini bisa bergerak hanya dengan menggunakan sihir. Dan Toya mau bahwa menara jam ini akan menjadi simbol dari kerajaan Brownhill. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba Olba datang menemui Toya. Dan Olba bilang kepada Toya bahwa ternyata menara jam yang dibuat oleh Yang Mulia Toya terlihat sangat indah. Sedangkan Toya yang melihat kedatangan dari Olba dan juga Arma, dia pun langsung menyapa mereka semua. Perlu diingat, Olba dan juga Arma adalah keluarga pedagang dari kerajaan Miss Mide. Lalu setelah itu Olba bilang kepada Toya jika tujuannya datang ke Brownhill adalah karena dia telah membawa banyak logam yang telah dipesan oleh Yang Mulia Toya. Dan juga kebetulan Arma sedang liburan sekolah, sehingga dia mengajaknya ke Brownhill untuk melihat kerajaan Brownhill yang sangat hebat. Tetapi tiba-tiba Olba dengan sangat serius memberitahu Toya. Olba bilang bahwa dia telah mendapatkan pesanan logam orichalcum dalam jumlah yang sangat banyak, dan permintaan itu berasal dari kerajaan Falsen. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya merasa sangat curiga kepada kerajaan Falsen, karena dia tidak tahu kenapa tiba-tiba mereka memesan banyak sekali logam orichalcum. Dan di sini Toya menduga jika kerajaan Falsen lah yang telah mencuri frame gear dan ingin membuat tiruannya, sehingga mereka membutuhkan banyak logam orichalcum untuk bisa membuatnya. Dan ternyata rencana pancingan dari Toya ini akhirnya berhasil memberikan banyak petunjuk. Karena sebelumnya Toya telah bekerja sama dengan Olba untuk mendirikan perusahaan palsu yang menjual material orichalcum. Dan tujuannya adalah karena Toya ingin memancing para pencuri frame gear agar mereka menunjukkan dirinya. Sehingga setelah para pencuri itu berhasil mengetahui tentang material yang digunakan untuk membuat frame gear, maka mereka pasti akan mencari bahan material yang cukup banyak, terutama material orichalcum. Dan akhirnya diketahui jika kerajaan Falsen lah yang telah memesan banyak material orichalcum. Lalu setelah itu, Olba pun langsung memberitahu Toya. Olba bilang jika semua material itu lalu diangkut oleh suatu kelompok yang bekerja sama dengan kerajaan Falsen, yaitu kelompok Lau. Tetapi sayangnya dia tidak bisa melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Karena saat barang-barang masuk ke dalam kerajaan Falsen, maka para pedagang seperti dirinya tidak memiliki akses apapun. Karena semua yang ada di dalam kerajaan Falsen telah dikelola oleh rumah dagang dan juga industri sihir milik mereka sendiri. Toya yang mendengar hal ini dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya di sini berpikir bahwa saat ini semua rencananya telah berjalan dengan sangat lancar. Bahkan material orichalcum yang dia berikan kepada kerajaan Falsen semuanya adalah material palsu. Tetapi sayangnya saat ini Toya belum bisa memastikan apakah pemerintah kerajaan Falsen terlibat langsung dengan pencurian ini. Apalagi kerajaan Falsen saat ini adalah kerajaan yang telah menampung pengungsi dari kerajaan Yulong yang paling banyak. Dan yang membuat Toya lebih cemas lagi adalah karena dia sebelumnya telah diberitahu jika kerajaan Falsen adalah kerajaan yang terkenal dengan penelitian artefak sihir miliknya. Dan juga kemampuan sihir yang dimiliki oleh kerajaan Falsen adalah yang terkuat di antara kerajaan yang lainnya. Bahkan satu-satunya kerajaan yang bisa menyaingi kemampuan sihir mereka hanyalah kerajaan Lestia. Lalu setelah itu Toya langsung menyuruh Olba untuk terus mencari informasi di kerajaan Falsen karena hal ini sangatlah serius. Olba yang mendengar hal ini dia pun dengan cepat langsung setuju.
Tetapi di sini Toya tahu bahwa untuk meminta bantuan dari seorang pedagang seperti Olba, maka dia juga harus memberikan sebuah imbalan yang cukup bagus. Sehingga Toya lalu memberitahu Olba jika dia memiliki alat baru yang lainnya. Dan alat ini bernama termos, yang bisa menyimpan air panas dan juga air dingin dalam waktu yang lama. Olba yang mendengar hal ini, dia pun dengan sangat antusias langsung meminta Toya untuk menunjukkannya. Lalu setelah Toya menunjukkannya, Toya pun langsung memberikan termos itu kepada Olba untuk dibuat secara massal. Bahkan Naito sendiri merasa sangat terkesan dengan termos, sehingga Toya memberikan termos pribadi miliknya kepada Naito. Lalu setelah semua urusan Toya selesai, Toya pun akhirnya langsung memutuskan untuk segera pulang. Tetapi saat dia sedang berjalan menuju kastil, tiba-tiba dia bertemu dengan para petualang muda yang dulu pernah dia tolong. Dan mereka ini adalah Lup, Fran, Eon, dan juga Klaus. Lalu Toya langsung menyapa mereka semua. Sedangkan Lup dan juga teman-temannya yang melihat Toya, mereka pun lalu menjadi sangat bahagia dan dengan penuh antusias langsung menghampiri Toya. Lalu Toya bertanya kepada Eon, apakah tikus kecil yang diberikan sangat membantu mereka? Dan Eon pun langsung menjawab. Eon bilang bahwa Yuki sangat membantu mereka saat mereka menjalankan misi petualang. Bahkan mereka berkali-kali bisa selamat dari perangkap berkat Yuki yang bisa merasakan bahaya. Lalu Fran dengan sangat bangga memberitahu Toya bahwa saat ini mereka telah menjadi petualang peringkat ungu. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat senang, karena saat ini mereka bukan lagi seorang petualang pemula. Lalu Fran juga memberitahu Toya bahwa Yuki telah memberitahu mereka sebuah lorong rahasia yang ada di dalam labirin. Dan di dalam lorong itu mereka menemukan sebuah peti harta karun yang ternyata di dalamnya ada sebuah pedang mithril yang terlihat sangat tua. Lalu Toya bertanya kepada Fran, apa yang akan mereka lakukan dengan pedang mithril yang mereka temukan. Lalu Fran pun langsung menjawab bahwa mereka sepakat untuk menggunakan pedang ini karena mereka sudah susah payah untuk bisa menemukannya. Tetapi Toya mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan saran kepada mereka semua bahwa lebih baik mereka menjualnya saja. Mereka berempat yang mendengar hal ini, mereka pun lalu menjadi sangat terkejut. Tetapi Toya langsung menjelaskan kepada mereka semua bahwa seorang petualang peringkat ungu yang menggunakan senjata mithril, maka hal itu akan memancing banyak perhatian dari petualang yang lain, dan dia khawatir jika petualang jahat akan mengincar mereka. Mereka berempat yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi Fran lalu bilang kepada Toya dengan wajah yang sedikit agak kecewa. Fran bilang bahwa sebenarnya dia sangat suka dengan pedang ini. Tetapi Klaus dengan tegas langsung membujuk Fran. Klaus bilang bahwa mereka harus mengutamakan keselamatan. Dan untungnya Fran mau mengerti. Bahkan Fran juga setuju untuk menjualnya dan juga membagikan hasil penjualannya secara rata. Karena mereka menemukan pedang ini bersama-sama. Lalu setelah itu Toya bilang kepada mereka semua bahwa jika mereka ingin menjual pedang itu, maka dia akan mengambilnya dengan harga yang mahal sebagai hadiah untuk mereka karena berhasil menjadi petualang peringkat ungu. Lalu di sini Toya pun mulai berpikir bahwa dia akan memberikan mereka 20 koin emas. Tetapi saat Toya mulai berpikir kembali, dia pun lalu merasa jika hal itu salah berbahaya. Karena jika anak-anak seperti mereka memegang uang yang banyak, maka mereka pasti akan menjadi incaran para pencuri. Sehingga Toya pun akhirnya memutuskan untuk menawarkan mereka sebuah penawaran. Dan Toya bilang bahwa dia akan memberikan mereka perlengkapan yang mereka inginkan. Sedangkan Lup, Fran, Eon, dan juga Klaus yang mendengar hal itu, mereka pun langsung menyebutkan perlengkapan yang mereka butuhkan. Lalu setelah itu Toya langsung menggunakan sihir modeling miliknya untuk membuat tombak, baju besi, pedang, panah, dan juga jubah untuk mereka semua. Dan semua perlengkapan ini adalah perlengkapan tingkat tinggi yang harganya setara dengan 20 koin emas. Bahkan Toya juga menambahkan beberapa efek sihir di dalam perlengkapan itu, seperti sihir graffiti untuk membuat semua perlengkapan itu menjadi ringan. Tetapi Toya lalu bilang kepada mereka semua bahwa mereka tidak boleh memberitahukan semua alat mereka ini kepada orang lain, karena semua alat ini hanya ada satu di dunia ini. Dan jika suatu saat nanti mereka ingin menjualnya, maka mereka hanya boleh menjualnya kepada pedagang Olba. Lalu mereka berempat pun langsung berterima kasih kepada Toya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya.
Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.